Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadifa Lerina Wardah. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan yang disebabkan oleh dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, tahukah kalian apa itu permasalahan? Nah, permasalahan adalah segala sesuatu yang tidak sesuai antara ekspektasi dengan realita. Nah, dengan kata lain, permasalahan merupakan sesuatu yang sudah terencana atau tersusun, tetapi tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Kemudian, apa sih permasalahan yang disebabkan oleh dinamika kependudukan di Indonesia? Menurut kalian, apa? Nah, untuk mengetahui permasalahan apa saja yang disebabkan oleh dinamika kependudukan di Indonesia, maka kalian harus simak video ini sampai selesai. Nah, permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan di Indonesia yang akan saya bahas, yaitu terdapat 4 permasalahan. Yang pertama yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, yang kedua, tingginya pertumbuhan penduduk, yang ketiga, struktur penduduk muda, dan yang terakhir adalah tingginya tingkat pengangguran. Nah, untuk penjelasan tiap-tiap permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia ini, simak video ini baik-baik ya, supaya kalian paham dan dapat dimengerti. Baiklah, kita bahas permasalahan yang pertama, yaitu persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas daratan dan perairan yang sangat luas. Penduduk di Indonesia ini sangat banyak, sehingga menempati urutan nomor 4 negara di dunia yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Nah, kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tidak dibarengi dengan persebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sejak zaman dahulu, persebaran penduduk ini kurang merata, yaitu hanya terfokus pada satu wilayah saja. Nah, satu wilayah ini Indonesia terfokus pada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas daratan sekitar 7% dari seluruh luas daratan wilayah di Indonesia. Tetapi, jumlah penduduk yang berada di Pulau Jawa ini hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia menempati wilayah Pulau Jawa. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, menurut Horstman dan Roots, terdapat 4 faktor yang menyebabkan Pulau Jawa ini menjadi pusat pertumbuhan penduduk. Faktor yang pertama yaitu tanah yang subur. Pulau Jawa memiliki tanah yang subur diakibatkan oleh banyaknya pegunungan yang masih aktif yang berada di Pulau Jawa. Nah, ketika gunung api ini meletus, maka mereka akan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini dapat menyuburkan tanah sehingga tanah-tanah yang ada di Pulau Jawa ini sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian. Kemudian, faktor yang kedua yaitu curah hujan yang tinggi. Nah, karena kondisi geografis Pulau Jawa yang dekat dengan garis khatulistiwa menyebabkan angin melewati Pulau Jawa ini. Nah, angin-angin tersebut membawa air yang diturunkan di atas Pulau Jawa, sehingga curah hujan yang ada di Pulau Jawa ini relatif lebih banyak dibandingkan wilayah Indonesia yang lainnya. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu topografi yang datar. Nah, seperti yang kita ketahui di peta, Pulau Jawa di bagian selatan dan di bagian utara memiliki topografi yang landai. Nah, dengan topografi yang landai ini menyebabkan tingkat mobilitas dan interaksi antar wilayah ini menjadi lebih mudah. Faktor yang keempat yaitu pengaliran yang baik. Pengaliran yang ada di Pulau Jawa ini sudah ada sejak zaman Belanda, di mana pada zaman penjajahan dulu diberikannya irigasi di lahan pertanian-pertanian oleh bangsa Belanda. Oleh sebab itu, hingga saat ini, irigasi yang ada di Pulau Jawa ini sangat baik dan mampu mengaliri semua lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu angka kelahiran, yang kedua angka kematian, yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Tetapi faktor yang ketiga ini yaitu migrasi masih dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu faktor dari angka kelahiran.
Nah, angka kelahiran di Indonesia ini sangat tinggi dibuktikan dengan banyaknya usia dini yang menikah. Kemudian, dari statement masyarakat, di mana bahwa masyarakat yang masih kuno memiliki statement bahwa banyak anak banyak rezeki. Kemudian, masyarakat yang memiliki pikiran yang belum terbuka seperti orang tua karena meyakini bahwa statement tersebut benar adanya. Kemudian, masyarakat yang tidak sadar dan tidak mau melaksanakan program pemerintah, yaitu dengan melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Dari faktor-faktor tersebut itulah yang menyebabkan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi. Dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia ini menyebabkan sumber daya manusia atau kepadatan penduduk di Indonesia ini juga semakin tinggi. Permasalahan yang ketiga yaitu struktur penduduk yang muda. Indonesia memiliki struktur piramida muda di mana yang berarti bahwa masih banyaknya usia muda yaitu di bawah umur 14 tahun dan sedikitnya penduduk yang berusia tua. Nah, dengan banyaknya penduduk usia muda ini menyebabkan Indonesia memiliki beban ketergantungan yang tinggi. Dengan beban ketergantungan yang tinggi tersebut menyebabkan suatu permasalahan di Indonesia seperti pengangguran. Nah, ini menyambung dengan permasalahan yang disebabkan oleh dinamika kependudukan yang keempat, yaitu permasalahan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia ini sangat tinggi, yang menyebabkan kepadatan penduduk itu juga semakin tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk semakin tinggi menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Nah, banyaknya pengangguran ini juga dibarengi dengan struktur penduduk yang muda, di mana penduduk yang masih berusia di bawah umur usia produktif tidak memiliki kerja dan menjadi beban ketergantungan, sehingga banyak yang menganggur. Nah, kemudian pengangguran juga disebabkan oleh beberapa hal seperti pemutusan hubungan kerja, kualitas manusia itu sendiri yang kurang dan tidak memiliki skill, dan lain sebagainya, sehingga banyaknya pengangguran di Indonesia. Nah, pengangguran di Indonesia ini juga dapat menyebabkan permasalahan lain seperti permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial. Nah, permasalahan yang disebabkan oleh pengangguran seperti banyaknya pemukiman kumuh, banyak anak yang putus sekolah, banyaknya tindak kejahatan dan kriminal, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia sendiri jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat masing-masing. Nah, itulah penjelasan mengenai permasalahan yang disebabkan oleh kependudukan di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.